Baik, anak-anak, kita akan memulai pada hari ini. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya pemimpin kita dalam doa. Isya, boleh maju ke depan. Sikap berdoa. Yes, we are. Terima kasih Giselle. Pada pagi hari ini Pak Philip akan menyampaikan pelajaran kita, kelanjutan yang pernah kita pelajari tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendahulukan dengan doa tadi sudah dipimpin oleh Giselle. Terima kasih Giselle. Kedua, mengingatkan kembali pelajaran yang sudah dipelajari. Pak Philip akan bertanya, minggu yang lalu kita weekly test. Adakah pelajaran yang teman-teman atau anak-anak tidak tahu, susah menjawab pada saat minggu yang lalu? Alexa, bilang aku benar semua. Ada? Oke. Kalau tidak ada, Papi akan bertanya. Kita kan belajar kemarin mengenai ibadah. Tapi akan bertanya kepada Ben Zema, apa saja sih atau kenapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan daripada persembahan daripada Kain? Persembahan Habel diterima sama Tuhan karena persembahannya tulus. Karena persembahan tulus. Oke, kita akan melanjutkan, kita mau melihat ibadah yang berkenan versus ibadah yang tidak berkenan. Berarti kalau ibadah itu ada ibadah yang benar di hadapan Tuhan, ada juga yang tidak benar. Kenapa ada pelajaran kita begini Pak Philip? Berarti banyak ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah ibadah ini kok ada sih Pak Philip? Harusnya ibadah itu yang sama benar di hadapan Tuhan, tapi tidak. Kenyataannya pelajaran hari ini adalah ibadah yang berkenan. Berarti ada ibadah yang tidak berkenan. Salah satunya dijawab oleh Ben tadi. Kenapa? Karena saat itu Kain mungkin dia memberikan persembahannya kepada Tuhan tidak tulus. Bisa juga teman-teman datang ke sekolah minggu atau datang ke pemuda atau ke youth, asal sudah datang saja, tidak sungguh-sungguh. Makanya dibilang ya tidak berkenan. Orang yang beribadah yang tidak sungguh-sungguh apa berkenan di hadapan Tuhan? Tentu tidak. Makanya ada yang disebut ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita, apa yang harus kita capai di dalam pembelajaran ini? Anak-anak harus menjelaskan arti ibadah dalam perjanjian lama. Perjanjian lama itu seperti apa ibadahnya di sana? Ya, seperti apa ibadahnya di sana? Yang kedua, menjelaskan arti ibadah dan perjanjian baru. Bagaimana Tuhan Yesus waktu dia datang ke Bait Allah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Bagaimana orang-orang pada zaman Tuhan Yesus beribadah kepada Tuhan? Yang ketiga adalah menjelaskan makna ibadah Kristen. Apa sih? Kenapa sih mesti kita belajar ibadah di gereja? Kenapa harus beribadah di gereja? Nggak usah lah datang ke gereja, aku berdoa aja di kamar sendiri. Boleh, tapi apa gunanya kita beribadah? Nomor 4, menganalisis makna ibadah yang berkenan. Apa sih ibadah yang berkenan itu? Nah, itu 4 poin ini yang akan kita pelajari. 4 poin ini yang kita pelajari di dalam pembelajaran kali ini. Next, berikutnya, ibadah yang berkenan versus tidak berkenan kepada Tuhan. Pengertian, ini pengertiannya teman-teman. Berikutnya adalah kisah yang menggambarkan bagaimana manusia datang beribadah kepada Allah dengan sebuah niat dan motivasi. Itulah yang menjadikan ibadah tersebut berkenan dan tidak berkenan di hadapan Allah. Artinya begini, orang kalau yang mau datang beribadah, motivasinya, Pak, aku mau ke sekolah minggu. Pak, Ma, aku mau belajar youth, anak muda. Masih aku mulai belajar
dewasa untuk masuk ke pemuda. Tapi ada niatnya datang motivasi dengan sungguh-sungguh. Jangan gara-gara Pak aku mau datang ke gereja karena ada temannya untuk main game. Di gereja bukannya mendengarkan firman Tuhan, tapi apa yang dilakukannya? Main game, nobar sama temannya. Itu namanya ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang dari rumah, Pak aku mau pergi ke gereja, tapi apa yang dilakukannya? Bukan beribadah, malah main games dengan teman-temannya. Gitu. Itu yang disebut dengan motivasi. Itulah yang menjadikan ibadah tersebut berkenan. Bagaimana dengan ibadah yang berkenan? Garis bawah ini, apa yang menyebabkan ibadah itu berkenan di hadapan Tuhan? Alexa bilang, maka aku beribadah di gereja. Memang dia sungguh-sungguh beribadah di gereja. Saat disuruh kakak-kakaknya buka Alkitabnya di dalam HP, benar-benar Alkitab yang dibukanya. Ya, Daniel. Oke. Benar Alkitab yang dia buka, bukan sambil nonton YouTube. Gitu. Itu artinya berkenan. Kalau tidak berkenan itu seperti apa Pak Philip? Seperti yang Pak Philip bilang tadi. Yang tidak berkenan itu adalah sikap kita yang tadinya kita mau beribadah, ya benar sih beribadah, tapi hati kita tidak tulus kepada Tuhan. Berikutnya di sini, penjaga sinagog atau disebut kanza harus menjaga harta sinagog dan bertanggung jawab atas pemeliharaan bangunan beserta isinya. Di dulu, ini beberapa minggu yang lalu, tapi udah ingat kan ya? Sinagog itu apa? Tempat ibadah. Tempat beribadah. Tuhan Yesus juga melakukan hal itu. Dia datang ke sinagog untuk belajar Taurat. Makanya penting ini belajar. Teman-teman, anak-anak juga, papa mamanya datang ke, ayo Meli, datang ke gereja, datang ke sekolah untuk apa? Untuk belajar. Untuk apa belajar Pak? Supaya pintar. Benar nggak Ben? Supaya pintar, supaya mengenal Tuhan. Datang ke gereja kenapa? Supaya mengenal Tuhan, supaya pintar. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada zaman dahulu. Mereka datang beribadah ke sinagog seperti yang ada di buku. Nah, sinagog ini ada yang menjaganya. Kenapa sih mesti dijaga sinagog Pak Philip? Karena di sinagog itu ada barang-barang yang berharga di dalam. Barang-barang yang berharga. Punya ada pencuri. Pencuri barang-barang yang ada di sinagog. Maka ada yang bertanggung jawab di situ, menjaga harta sinagog dan bertanggung jawab atas pemeliharaan bangunan beserta isinya. Isi yang ada di sinagog, terus pemeliharaan apa Pak Philip? Ya, seperti kalau kotor dibersihkan, gitu, dibersihkan, itu dijaga besar di sini. Salah satu tugasnya adalah pada hari Jumat sore memberitahukan penduduk desa saat dimulainya hari Sabat dan waktu penutupnya. Oleh hari Jumat, besok hari Sabtu kita akan beribadah. Tuh, ada ibadah di sinagog. Gitu. Ini kejadian yang harus dilakukan pada saat itu. Di perjanjian lama seperti ini yang akan dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Next berikutnya. Nah, ini adalah Kain dan Habel. Ini Kain dan Habel memiliki orang tua bernama siapa? Ya, mereka ini adalah anak dari Adam dan Hawa. Mereka memiliki profesi masing-masing. Yang satunya berprofesi, Kain berprofesi sebagai apa? Ya, di bukunya yang ada kotak-kotak itu di buku ada kotak. Coba siapa nih sudah menemukan ada kotak? No. Coba. Terus Ben. Siapa? Nah, sepertinya. Nah, itu dia. Halaman berapa ini Ben? 23 kalau nggak salah. Coba lihat. Apa profesi Kain di situ? Kain adalah
Ada di 23? Yo. Bukan. 23 bukan Pak. Ada. Hah? Gak ada. Oke. Kain, pekerjaan Kain apa? Sebenarnya mengelola tanah. Kalau Habel apa kerjanya? Mengelola kambing domba. Gembala kambing domba. Ada kan di situ penjelasannya? MJ ada di sini. Ada di sini penjelasannya. Coba MJ baca, kita akan dengarkan. Aku dikisahkan dalam kerajaan Allah. Mereka adalah anak dari Adam. Oke, sampai di situ dulu. Mereka ini adalah anak dari Adam dan Hawa. Oke, next. Kain adalah seorang petani yang mengolah tanahnya, sementara adiknya Habel adalah seorang. Oke, jelas di situ teman-teman. Kain adalah seorang petani. Petani itu apa yang dikerjakan seorang petani? Yang pertama apa? Banyak menanam gandum, menanam padi. Di situ tidak dijelaskan sebagai petani apa. Kalau sekarang namanya petani, banyak sekali macam-macam. Oh, saya adalah petani, mengolah sawah. Saya petani karet, berarti pohon karet. Saya petani kelapa, berarti pohon kelapa dipelihara. Saya petani jagung, berarti jagung. Jadi macam-macam. Tapi di situ dijelaskan seorang petani. Sedangkan adiknya Habel kerjanya apa? Mengembalakan kambing domba. Sudah jelas di situ kambing domba. Seorang gembala itu bukan hal yang gampang, teman-teman. Yang rela mempertaruhkan nyawanya. Kalau seorang gembala, kenapa? Kalau pada hari ini mau menerkam kambingnya, dia berlari mengusir. Kalau harimau bagaimana Pak Philip? Kalau harimau balik mau menyerang dia, berani juga daripada domba-dombanya dimakan. Begitu seperti Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang menjaga kita. Kalau ada musuh kita, si iblis, Tuhan Yesus melindungi kita. Nah, Kain dan Habel dikisahkan dalam Kejadian 4. Mereka adalah anak dari Adam dan Hawa. Kain adalah seorang petani yang mengolah tanahnya, sementara adiknya Habel adalah seorang gembala kambing domba. Di sini sudah jelas. Di sini ada. Nah, lihat aja wajahnya si Kain di sini. Mempersembahkan kurban adalah cara manusia beribadah kepada Allah di Perjanjian Lama. Teman-teman, kalau sekarang kamu beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja mendengar firman Tuhan, benar nggak? Ya. Tapi kalau dulu mereka cara beribadahnya, hasil mereka, contohnya Kain, hasilnya kan petani, hasil sawahnya, padinya dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau Habel, karena dia adalah seorang pengembala, berarti kambing dombanya dia persembahkan kepada Tuhan. Nanti Bapak jelaskan di Perjanjian Baru apa? Kurban dan cara manusia beribadah kepada Allah. Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah kepada Tuhan, sedangkan Habel mempersembahkan kepada persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Jadi mereka, kalau si Habel ini, ya, dia memberikan anak sulung yang terbaik kepada Tuhan. Makanya nanti persembahannya diterima oleh Tuhan karena dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Makanya kalau di sekolah minggu ada nyanyikan pria terbaik, pria yang terbaik. Ada yang tahu ini? Enggak tahu. Artinya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang pada Perjanjian Lama. Nah, berikutnya ada kisah dari seorang Yesaya. Kisah seorang Yesaya ini adalah para pemimpin Sodom memberi persembahan mereka, bukanlah persembahan yang jelek, tetapi persembahan tersebut menjadi sia-sia karena dosa-dosa mereka. Artinya begini, teman-teman, di Perjanjian Lama supaya mereka menghapuskan dosanya, mereka mempersembahkan
hasil yang mereka kerjakan. Tapi garis bawah di sini, kenapa Pak Philip menjadi sia-sia di dalam buku? Kenapa menjadi sia-sia? Karena apa? Karena dosa-dosa mereka. Sudah kayak kita sudah minta ampun di hadapan Tuhan, tapi tetap aja melakukan kesalahan, tetap saja melakukan dosa. Nggak diterima oleh Tuhan. Mereka terlihat beribadah, mereka sudah mereka beribadah sungguh-sungguh mereka ya, tapi nggak ada motivasinya seperti yang Pak Philip jelaskan tadi. Motivasinya tadi nih seperti ini. Motivasinya salah. Datang ke gereja cuma main HP doang. Salah. Seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Terus mereka terlihat beribadah, bernyanyi, berdoa, bahkan berpuasa malah. Namun kehidupan mereka penuh dengan kejahatan. Mereka bernyanyi, ya Tuhan, bernyanyi, terus berdoa, tapi tetap saja melakukan dosa. Makanya Tuhan tidak berkenan bagi mereka. Next, berikutnya. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke sini ada yang mau ditanya. Pak Philip, yang Pak Philip sudah jelaskan. Ada sesuatu yang kamu tanyakan tidak? Pak Philip akan menjawab jika Pak Philip bisa menjawab. Pak Philip usahakan bisa menjawab. Tidak ada? Jelas? Oke. Kalau tidak ada bahan diskusi yang harus kita kerjakan, teman-teman. Diskusikan bagian A dan bagian B. Ya, bagian A secara kelompok, mengapa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel diterima? Teman-teman, nanti kamu berikan alasannya. Kenapa alasannya? Nomor 2, bagaimana seharusnya sikap anak Tuhan ketika memberikan persembahan di gereja? Jelaskan. Ketika kamu memberikan persembahan di gereja itu, di gereja ada persembahan kan? Bagaimana sikap kamu? Ini yang perlu kamu diskusikan. Cuma 2 saja. Pak Philip akan bagikan kertas. Kelompoknya Ben, Alexa sama Marsha, Medi, MJ, Keira, Giselle, Bas, Krista, Daniel, Raf, Trio, dan Ziva. Jawab 2 ini di selebar kertas. Pak Philip sudah sediakan kertas. Pak Philip sudah sediakan kertas. Coba secara cepat kamu putar badan dan kerjakan. Nah, Ben, putih satu aja, satu saja, satu orang saja ya. Nah, oke. Hah? Grup 1, 2, 3, 4. Karena ada satu, kamu pilih salah satu nanti yang akan presentasi ke depan. Siapa yang presentasi membacakan hasil diskusi teman-teman maju ke depan? Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, menurut kalian, coba. Ya. Kalian memberikan contohnya, MJ memberikan pendapatnya, Medi memberikan pendapatnya. Nggak usah soal ini ada di atas. Cukup jawabannya saja teman-teman. Ya. Yo, come on. Satu saja.
Kira? Oke. Questionnya nggak usah dicatat, teman-teman. Nah, cukup jawabannya saja yang kalian catat, ya. Hasil sekalian. Oke. Waktu jadi siapa leadernya di kelompok 1? Yang presentasi, oke. Kelompok 2 yang presentasi. Oke. Kelompok 3 yang presentasi menjawab ini. Kristan. Oke. Kelompok 4 Rio. Oke. Mulai dari Ben. Silakan Ben. Kenapa? Apa? Bagaimana? Coba bacakan hasil diskusi kalian mengenai hal ini. Ya. Oke. Jangan sampai kena mata kelihatan. Oke, silakan Ben. Bahasa Indonesia. Halo semuanya, kami dari grup 1. Aku dan Oke. Silakan. apa diskusi? Pak Philip bacakan. Mengapa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel diterima? Sampai ke teman-teman. Apa alasannya? Karena Habel memperlakukan persembahannya secara ikhlas hati dan memberikan persembahan yang terbaik, sedangkan Kain tidak mempersembahkan yang terbaik. Oke, teman-teman, mereka menjawab bahwa Habel memberikan yang terbaik sebagai persembahan kepada Tuhan, sedangkan Kain tidak. Ya, oke. Nomor 2. Habel baca. Bagaimana seharusnya sikap anak Tuhan ketika memberikan persembahan di gereja? Dengan memberikan persembahannya secara ikhlas dan sungguh-sungguh. Oke, mereka menjawab dengan memberikan secara tulus dan sungguh-sungguh. Oke. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, Tira. Oke, silakan Tira. Halo, saya Keira dari kelompok 2. Terdiri dari Keira. Saya akan Maju depan Tira, biar kelihatan nama kamu. saya akan Presentasi. mempresentasikan jawaban kita. Jadi Tapi ini bahkan bacakan. Mengapa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel diterima? untuk kita karena Habel mempersembahkan domba terbaik kepada Tuhan, dan Habel mempersembahkannya dengan iman dan tidak dengan iman, ya. Sedangkan Kain mempersembahkan yang tidak terbaik dan mempersembahkan dengan asal-asal. Asal-asal. Oke. Nomor. Bagaimana seharusnya sikap anak Tuhan ketika memberikan persembahan di gereja? Sikap Sopan. karena banyak orang selain ibadah bermotivasi untuk beribadah dan tidak sirik. Oke. Oke, itu saja penjelasan. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 2 dong. Tira. Nama kelompok. Next, kelompok 3. Tristan, come on. Kelompok 3. Maksudnya Pak Pilih itu nama-namanya Ki. Kira, Medi, MJ gitu. Oke.
Oke, thank you MJ. Halo. Ya. Mengapa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel diterima? Oke, yang kedua, bagaimana seharusnya sikap anak Tuhan ketika memberikan persembahan di gereja? Bersikap taat gereja. Baik, oke, beri tepuk tangan dulu. Ya. Oke, next berikutnya kelompok terakhir dipresentasikan oleh siapa? Trio. Oke, siap. Four. My name is Ryu. Her name is. Your name is. What's your name? Oke. Number one. Pilih baca. Mengapa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel diterima? Karena Kain hanya memberikan sebagian dari tanahnya, tetapi Habel memberikan anak sulung dan domba. Oke, sebagian dari tanahnya. Oh, oke. Nomor dua, bagaimana seharusnya sikap anak Tuhan ketika memberikan persembahan di gereja? Tulus, karena hanya persembahan yang diperlukan dengan penuh hati. Oke, beri tepuk tangan untuk. Baik. Oke, kita akan simpulkan mengenai jawabannya adalah perhatikan baik. Mengapa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel diterima? Salah satunya adalah karena Habel memiliki iman dan mempersembahkan dengan tulus kepada Tuhan persembahannya dan memberikan yang terbaik. Seperti yang Pak Pilih bilang tadi, ada lagu Beri yang terbaik, beri yang terbaik. Itu memberikan yang terbaik, sedangkan Habel tidak memberikan baik dan tidak tulus. Kedua, bagaimana seharusnya sikap anak Tuhan ketika memberikan persembahan di gereja? Pak Philip sudah bilang bahwa bukan karena besar persembahan kepada Tuhan baru diterima Tuhan, tetapi harus diberi dengan tulus, motivasi yang baik, ikhlas kepada Tuhan. Ya, oke, kita next berikutnya. Nah, ini bagaimana kisah Yesus di Bait Allah. Bait Allah adalah pusat dari ibadah bangsa Israel. Ya, ini pusat ibadah dari bangsa Israel. Kalau di Perjanjian Lama mereka beribadah di mana? Daniel. Ketika di Perjanjian Lama mereka beribadah di mana? Di mana? Mereka beribadah di sinagog. Daniel. Kalau di Perjanjian Baru mereka beribadah di mana? Beribadah di mana? Beribadah di mana? Oke, teman-teman bantu Daniel. Beribadah di mana? Sinagog. Bait Allah di Perjanjian Baru. Bagi ini center di atas. Kalau di Perjanjian Baru bedanya mereka beribadah belajar di sinagog. Sekarang di zaman Tuhan Yesus mereka beribadah di Bait Allah, pusat dari ibadah bangsa Israel. Yesus mengusir orang-orang yang berjualan beli di halaman Bait Allah. Perhatikan, siapa yang sudah pernah nonton Tuhan Yesus ketika dia marah? Karena pada jualan di depan Bait Allah. Itu bukan tempat beribadah, bukan tempat berjualan.
tapi tempat untuk beribadah. Makanya Tuhan Yesus marah. Motivasinya mau datang ke gereja, mau datang ke gereja, malah jualan, ya Alisa? Hah? Boleh? Malah mereka berjualan, gitu. Next, berikutnya ada pedagang merpati, sapi, domba. Mereka menjual hewan-hewan untuk dijadikan kurban persembahan di bait Allah. Namun Yesus marah dengan orang-orang tersebut. Hei, ini bukan tempat jualan sapi. Coba teman-teman bayangkan kalau jual sapi, nggak mungkin nggak tuh. Coba kalau ada yang jualan burung-burung, domba. Sekarang kalau di gereja, di depan gereja ada yang jualan kambing, jualan domba, ada yang jualan kerbau, ada yang jualan sapi. Nyaman nggak? Tidak. Pasti uang perut mereka di situ, tapi tidak baik. Makanya Tuhan Yesus di sini marah bahwa bait Allah adalah tempat untuk beribadah kepada Tuhan, bukan untuk jualan. Kalau mau jualan ya di pasar, gitu. Makanya teman-teman kalau datang ke gereja, bukan waktunya untuk main HP. Kalau main HP di rumah saja, gitu. Next, berikutnya kisah Yesus dan pengorbanannya. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Gara-gara kita melakukan semua kesalahan, maka Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk disalib. Dalam perjanjian baru, Yesus mengorbankan dirinya sebagai persembahan untuk menyelamatkan seluruh dunia. Bukan hanya satu orang saja, tapi seluruh dunia yang percaya kepadanya. Tetapi inilah bukti cinta Allah kepada manusia. Yesus mati di atas kayu salib sebagai kurban penghapus dosa. Kita tadi sudah melakukan semua kesalahan dan melakukan dosa. Lahirlah Tuhan Yesus. Buat apa? Untuk menebus dosa-dosamu, dosa-dosa papilik. Makanya dia rela memikul salibnya. Seharusnya kita yang mati, tapi Tuhan menggantikan kita. Terus Allah sungguh besar untuk dunia ini. Jadi kasihnya sungguh besar di dunia ini. Yesus menghendaki agar manusia yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang terbebas dari kuasa dosa dan mampu meniadakan yang duniawi, supaya kita mengenal namanya Allah, supaya kita mengenal namanya Tuhan Yesus, gitu. Maka dari ini kita belajar bahwa setiap kita ini sudah berdosa dan akan ditebus oleh Tuhan Yesus. Next, berikutnya. Siapa yang mengenal namanya Rasul Paulus? Sebelum jadi Rasul Paulus namanya siapa? Saulus. Ketika namanya Saulus, dia sering menganiaya jemaat-jemaat. Tapi ketika dia percaya kepada Tuhan, seluruh hidupnya diberikan kepada Tuhan. Seluruh hidupnya diberikan kepada Tuhan. Sama dengan teman-teman. Dan sekarang Pak Philip, aku nggak tahu sebelumnya kalau nonjok orang itu bahwa itu tidak baik. Tapi setelah aku tahu bahwa itu tidak baik, sekarang aku melakukannya. Kisah Rasul Paulus dan jemaatnya. Setelah perjumpaannya dengan Yesus, di mana Tuhan Yesus bertemu dengan seorang Paulus, ingat, di Pulau Patmos, ya. Dan menjadi buta. Saulus ditinggal 3 hari di kota Damaskus. Di kota ini ia disembuhkan dari kebutaan dan dibaptis. Oleh siapa yang membaptisnya? Ananias. Paulus menceritakan Yesus di rumah-rumah ibadah bahwa Yesus adalah anak Allah. Setelah dia menganiaya orang, menganiaya itu adalah apa itu menganiaya? Bisa membunuh, memarahi, mengejar orang Kristen, itu namanya penganiaya. Bisa sampai membunuh. Dia mengejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Setelah dia percaya kepada Tuhan, malah dia memberitahukan bahwa Yesus adalah anak Allah yang sungguh-sungguh, yang menebus setiap dosa kita. Berarti seorang Paulus ini
dia berubah secara total, percaya kepada Tuhan. Makanya dari itu teman-teman, mari yang sekarang Pak Philip, aku mau menjadi anak Tuhan, tapi bagaimana caranya Pak Philip? Belajar untuk berubah. Berubah apa? Berubah jadi Spiderman, enggak. Berubah kelakuannya yang tadinya nggak baik menjadi baik. Yang tadinya tidak taat sama papa mamanya, mulai hari ini taat kepada papa mamanya. Yang biasa memberontak, hari ini dia memberontak. Gitu loh. Seperti yang dikasih contoh oleh Rasul Paulus ini. Next berikutnya, mengerjakan latihan. Teman-teman, di halaman page 22 itu, di halaman 22 ada sedikit pertanyaan di situ. Ya, nanti kamu akan kerjakan. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Salah satu atau dua orang yang mau bertanya? Ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada, sebelum kita masuk di sini, kita akan terlebih dahulu menutup materi pertemuan berikutnya. Teman-teman, anak-anak, perhatikan. Pertemuan berikutnya melakukan uji kompetensi materi yang sudah kita pelajari. Di halaman berapa Pak Philip? Coba di situ cek halaman berapa. Ada di halaman 34. Di halaman 34, minggu depan kamu mempersiapkan diri, kita akan mengerjakan ini. Ya, mengerjakan ini supaya materi yang sudah kita pelajari selama ini anak-anak bisa pahami dan bisa menjawab dengan baik. Ya, bisa menjawab dengan baik. Ya. Ada yang mau ditanya sebelum kita doa penutup? Penasaran nggak? Mulai malam ini mempersiapkan diri kamu untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, setelah jawab Pak Philip, apakah kita bahas? Kita akan bahas setelah. Kalau kamu sudah menjawabnya dengan baik. Ya, itu saja yang Pak Philip sampaikan pada pertemuan hari ini, dan kita akhiri dengan doa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Oke, silakan Medi. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga pelajaran kita boleh kamu kerjakan dengan baik, boleh kamu ingat bagaimana persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Sampai ketemu di minggu depan. See you.